Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to channel Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Oke, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Minggu kemarin kita sudah belajar pada subtema 2. Hari ini kita mulai belajar subtema 3, yaitu mengenai hidup rukun di sekolah. Berikut adalah video pembelajarannya. Nah, kita baca teks berikut bersama-sama ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata bekal makanan yang dibawa Udin itu disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Lalu Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, pada teks percakapan ini ada kalimat perintah. Ada yang tahu tidak kalimat perintah itu apa ya? Nah, Ibu jelaskan. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang isinya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalimat perintah ini memiliki ciri nih. Yang pertama, menggunakan akhir kata lah atau kah. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru seperti ini. Nah, kita lihat lagi percakapannya. Mana kalimat perintah itu ya? Nah, ternyata ini dia kalimat perintah yang pertama. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, ingat tadi ciri-cirinya apa? Ada kata pertama itu diakhiri oleh lah atau kah. Bagilah. Nah, itu merupakan ciri-ciri kalimat perintah. Lalu ciri yang kedua apa? Diakhiri dengan tanda seru nih. Tanda seru, diakhiri dengan tanda seru. Nah, ada lagi tidak ya kalimat perintahnya? Ada ternyata nih. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu adalah kalimat perintah. Ibu memerintahkan Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali. Lihat, diakhiri tanda seru, terus ada kata lahnya. Nah, itu merupakan ciri kalimat perintah. Ingat, kalimat perintah itu tadi apa? Kalimat untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya, tutuplah pintu itu, bukalah jendela di sana. Apalagi, rapikan bukumu agar terlihat rapi. Apalagi, masukkan botol minuman itu ke dalam kulkas. Nah, itu merupakan contoh kalimat perintah ya. Oke, kita latihan ya. Berikut ada beberapa soal nih. Lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira perintahnya apa ya? Ya, betul. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Kira-kira apa yang harus dilakukannya? Jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Pintunya harus diapakan setelah masuk ke ruangan? Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Lalu yang keempat apa? Titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Bukunya harus diapakan ya agar terlihat rapi? Rapikan.
Rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Rapikanlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Boleh. Yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan contoh kalimat perintah. Ingat cirinya. Ada kata lah atau kan, terus diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya nih, lihat. Siswa di sekolah Udin itu cukup banyak. Ada 125 siswa nih yang laki-lakinya, dan ada 117 siswa perempuan. Nah, jika digambarkan dengan kubus, kalau 125 seperti apa? 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Itu untuk banyak siswa laki-laki. Tadi siswa perempuannya berapa? 117. Berarti kalau digambarkan dengan kubus, 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 7 kubus satuan. Nah, jika dijumlahkan bagaimana? Ingat, jika penjumlahan, maka yang harus dijumlahkan terlebih dahulu adalah satuannya ya, bukan ratusannya. Satuannya berapa? 5 ditambah 7 berapa? Ayo, 12. Nah, 12 itu berapa puluhan ditambah berapa satuan? 10 ditambah 2 ya. Karena 12. Nah, 2-nya ditaruh di sini. 10-nya dijumlahkan dengan puluhan. Tadi nih, kubus puluhannya ada berapa? Ada 2. 20 ditambah 10. 2 ditambah 1 jadi 30. Nah, 30 ditambah tadi 10. Nah, jadi ada berapa semuanya? Ratusannya 1 ratusan ditambah 1 ratusan jadi 2 ratusan. 200 ditambah 40 ditambah 2 jadi ada 242. Ingat, pertama apa? Jika menjumlahkan harus satuannya terlebih dahulu. Lalu jika hasilnya itu lebih dari 10, maka harus dipindahkan ke tempat puluhan. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nih, cara panjangnya seperti ini ya. Tadi 125. Jika disusun panjang jadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Nah, 117 itu 100 ditambah 10 ditambah 7. Jika dijumlahkan seperti ini, ingat yang pertama kali dijumlahkan itu satuannya. 5 ditambah 7 tadi berapa? 12. Nah, lalu dipecah. 200 turunin, 30 turunin. Nah, 12 itu 10 ditambah berapa? 10 ditambah 2. Nah, setelah dipecah seperti itu, baru kita jumlahkan. 200-nya tetap 200. Nah, sekarang puluhannya ada 2 nih. 30 ditambah 10 berapa? 40, lalu satuannya 2. Nah, jika dijumlahkan jadi berapa? 242. Sama ya dengan yang tadi ya. Jadi ini merupakan cara panjangnya. Pertama, di bilangan tersebut dipecah dulu, dibuat susun panjang. Ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Lalu dijumlahkan. Penjumlahannya harus dari satuannya, harus dari yang paling belakang dulu ya. Oke, contoh berikutnya lihat. Ada dua bilangan 267 dan 129. 267 jika disusun panjang, berapa ratusannya? 200 ya, tulis. Puluhannya 6, tulis 60. Satuannya 7, tulis 7. Nah, bilangan yang kedua ini 129, ratusannya berapa? 100 ditambah puluhannya 20 ditambah satuannya 9. Nah, pertama yang harus dijumlahkan apanya? Satuan, puluhan, apa ratusan? Satuannya ya, berarti 7 ditambah 9 berapa? 16, betul. Sekarang ini puluhannya 6 ditambah 2 8 jadi 80. Ratusannya 2 ditambah 1 3 jadi 300. Nah, karena ini masih ada yang belum dipecah, maka kita pecah dulu. 300-nya tetap 300, 80 tetap 80. Nah, 16 itu 10 ditambah berapa?
ditambah 6. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita turunkan lagi. Ratusannya tetap 300, puluhannya jadi ada 2 nih. 80 ditambah 10 berapa? 8 ditambah 1 berapa? 9, jadi 90. Lalu satuannya jadi 6. Baru ditambahkan sama kita 300 ditambah 90 ditambah 6 jadi 396. Ini merupakan cara panjang penjumlahan ya. Oke, ternyata ada cara pendeknya nih. Cara pendeknya gimana? Nih kita lihat 125 ditambah 117. Nah, pertama itu jumlahkan satuannya tuh, yang seperti yang Ibu bilang, satuannya dijumlahkan. 5 ditambah 7 berapa tadi? 12. Tulis angka 2-nya di bawah satuan. Nih, sejajar dengan satuan, tulis angka 2-nya. Nah, lalu 1 puluhannya disimpan ke atas. Nih, ditaruh di atas di tempat puluhan nih. Yang kedua, jumlahkan puluhannya. Nah, puluhannya dimulai dari yang atas nih. 1 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 1 berapa? 4. Jadi puluhannya 4. Yang terakhir, jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1, 2. Jadi hasilnya 125 ditambah 117 itu adalah 242 ya. Oke, Ibu punya contoh nih. Lihat, 475 ditambah 254. Pertama, jumlahkan satuannya nih. 5 ditambah 4 berapa? 9 ya. Tulis angka 9 di satuan. Nah, lalu jumlahkan puluhannya. 7 ditambah 5 berapa? 12. Tulis angka 2-nya di puluhan. Lalu 1 ratusannya tulis di mana? Di atas ya. Jadi kalau 12, yang belakangnya tulis di bawah, yang depannya tulis di atas. Lalu yang terakhir, jumlahkan ratusannya. Jumlahkan dari yang paling atas. 1 ditambah 4 ditambah 2 berapa? Sama dengan 7. Jadi 475 ditambah 254 hasilnya berapa? 729 ya. Ingat, yang pertama itu satuannya, lalu puluhannya, lalu ratusannya. Jika angka satuannya lebih dari 9, maka taruh di tempat puluhan. Jika puluhannya itu lebih dari 90, maka taruh di tempat ratusan ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Udin dan teman-teman berdoa sesudah belajar nih. Ini merupakan contoh sikap pengamalan sila ke-1 Pancasila di sekolah. Nah, lihat, masih ingat? Sila itu ada berapa? Ada 5 ya. Sila ke-1 lambangnya apa? Bintang. Nah, penerapan sila ke-1 di sekolah itu apa aja? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Lalu sila kedua, lambangnya apa? Rantai ya. Nah, penerapan silanya yang pertama, sikapnya harus seperti apa? Bermain dengan rukun. Yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan kepada guru maupun orang yang lebih tua, seperti orang tua siswa, penjaga sekolah, kepala sekolah, dan lain-lain ya. Ini merupakan sikap-sikap yang harus kalian tekuni di sekolah ya. Jadi harus kalian terapkan sikap-sikap ini karena sesuai dengan sila Pancasila. Oke, beri tanda checklist pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai. Nih, gambar pertama lihat. Ada Siti dan Lani. Siti bilang, "Mari makan bekalku bersama." Oh, Lani bilang, "Aku lupa membawa bekal." Lalu Siti menawarkan, "Mari makan bekalku bersama." Nah, itu merupakan contoh
sikap pengamalan sila keberapa? Satu atau kedua? Kedua ya, berbagi makanan bersama teman itu juga merupakan contoh sikap pengamalan sila kedua. Nah sekarang lihat, Edo dan Udin bermain bersama meskipun berbeda agama. Itu merupakan contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila. Oke, tugas kalian hari ini itu ada 2. Yang pertama, mengerjakan buku siswa halaman 104 dan 105 matematikanya. Yang kedua, untuk PKN-nya, kalian ceritakan kegiatan yang sesuai sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila di sekolah. Videokan, lalu kirim ke ibu ya. Contoh sikapnya apa aja? Boleh berapa aja? Yang penting kalian bisa menceritakannya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jika ada materi yang belum dipahami atau yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.